pemilih, kembali lagi bersama saya Nasya di Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi, SPPD. Aku dan kamu suka SPPD. Oke, teman pemilih, kemampuan membaca, memahami, dan memverifikasi informasi atau yang kita kenal sebagai kemampuan literasi, ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas demokrasi kita, terutama di era digital ini. Masyarakat yang memiliki literasi yang baik akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks. Nah, untuk membahas topik sekali ini, kita telah kehadiran dua narasumber istimewa, yaitu dari Ketua KPU Kabupaten Kendal, Bapak Hasanuddin. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Dan yang kedua adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kendal, Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi. Selamat datang, Bapak. Oke. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di acara SPPD kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi teman pemilih semua. Baik, untuk pertanyaan pertama saya boleh langsung ke Pak Ketua KPU. Langsung ini? Iya, boleh. Oke, Pak Kasan. Menurut Bapak, apa hubungan antara literasi masyarakat dengan kualitas demokrasi di Indonesia nih, Pak? Ini pertanyaan berat ini. Pertanyaan langsung berat nih, nggak apa-apa ya, Pak ya? The frog ya. Oke, kalau kita berbicara terkait literasi ya dan demokrasi, itu kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana literasi itu menjadi semacam fondasi bagi demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat jauh di zaman Yunani kuno itu, Plato, Socrates, mereka kan sering berdiskusi, itu pasti ada argumen-argumen yang dibuat. Dan itu digunakan sebagai untuk argumen demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat pada saat ini di secara praksis ya dalam literasi demokrasi itu dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah, literasi itu sebagai fondasi dari demokrasi, di mana literasi menjadi acuan bagi para pemilih untuk menentukan seperti apa kandidat yang akan dipilih, bagaimana rekam jejaknya, seperti apa visi misinya, terus bagaimana program kerja yang ditawarkan. Jadi ada semacam hubungan antara literasi dan demokrasi itu sendiri. Selain itu, dengan adanya literasi ini, itu akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam sebagai agen kalau hubungannya dengan demokrasi berarti sebagai check and balance, hubungannya dengan pengawasan pada pemerintah sendiri. Jadi selain untuk dalam pemilihan maupun pemilu, literasi demokrasi ini penting sekali setelah pasca pemilu maupun pemilihan. Ada semacam check and balance dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Bapak ini dari KPU sendiri kan sering mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas tuh ya, Pak ya. Sebenarnya seperti apa sih karakter pemilih yang cerdas yang ideal itu? Ini kalau secara umum, pemilih yang cerdas itu pemilih yang bisa menentukan pemimpinnya dan terbaik untuk 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita breakdown, pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang dia pasti independen, tidak berdasarkan tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dia. Seperti halnya semisal karena melihat FOMO ya, kalau bahasa teman-teman Gen Z itu FOMO. Ini nih karena FOMO dia ikut-ikutan. Enggak seperti itu. Dia pasti independen. Dia pasti tahu siapa yang dipilih, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana visi misinya, dan bagaimana program yang ditawarkan. Terus selain itu dia juga yang pasti tidak terpengaruh oleh yang namanya, kalau kita lihat sekarang itu adalah money politik. Tidak ada pengaruh apapun terkait dengan uang yang diberikan ataupun iming-iming imbalan. Pilih saya nanti saya kasih berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu. Itu sangat-sangat tidak pengaruh. Itu pemilih cerdas. Selain itu dia pasti berpikir secara rasional dan kritis. Karena yang pasti dengan adanya literasi itu akan menambah wawasan, akan menambah yang namanya pengetahuan dari pemilih itu sendiri. Dan dia akan pasti berpikir kritis bagaimana saya harus memilih siapa yang sesuai dengan kehendak saya. Gitu. Betul, baik. Bapak, dari penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Kendal sendiri ini, Pak, tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan pemilih itu bagaimana, Pak? Ada tidak, Pak? Kalau tantangan di Kendal terutama, yang pasti berkaitan dengan
demografi dan termasuk juga geografis Kendal. Kalau kita lihat sekarang itu Kendal itu wilayah dengan pesisir dan juga ada gunung juga. Jadi pasti membutuhkan pendekatan yang berbeda antara masyarakat pesisir dengan masyarakat di pegunungan. Nah, pasti itu secara demografis ada perbedaan pendekatan. Terus kalau di zaman sekarang ada yang namanya media sosial. Itu sangat-sangat membantu sekali, tapi juga menjadi sebuah tantangan di mana media sosial ini akan menjadi semacam ini kayak pisau bermata dua tadi. Dia bisa menjadi sebuah alat yang digunakan untuk memasak atau bisa juga menjadi sebuah alat untuk melukai seseorang. Jadi tantangan selain demografis, tantangan pemilih seperti generasi. Kalau sekarang kita kan ada generasi Gen Z, milenial, terus generasi X, boomer, itu mereka pasti punya pendekatan-pendekatan berbeda. Kalau dengan generasi yang lebih tua dari saya, misal generasi X atau boomer, itu pasti menggunakan pendekatan secara langsung, berbicara secara langsung. Tapi kalau dengan generasi milenial ke bawah, itu pendekatan menggunakan media sosial itu lebih mudah. Oke, baik di era media sosial saat ini nih Pak, ini kan masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah ya Pak. Nah, bagaimana mengenai hal tersebut ini apakah sebagai manfaat atau tantangan tersendiri Pak bagi KPU Kendal Pak? Di era sekarang, kalau kita melihat media sosial, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa kita gunakan untuk dua hal, negatif maupun positif. Positifnya kalau menurut KPU sendiri itu sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial ini. Salah satunya adalah menjaring teman-teman Gen Z maupun teman-teman milenial. Informasi sosialisasi yang kami sampaikan itu lebih cepat tersampaikan dan lebih masif karena langsung menjadi secara langsung. Selain itu juga cepat dan lebih efektif serta murah. Kita nggak terlalu banyak menggunakan anggaran yang kalau kita buat kegiatan secara offline, misal festival atau apa itu kan Pak, itu kan pasti anggaran cuma besar. Tapi kalau kita seperti ini, PPD, alhamdulillah ini meskipun judulnya PPD tapi nggak ada PPD-nya Pak. Nah itu kan dengan anggaran yang minim bisa terlaksana dan itu bisa kita siarkan secara ke teman-teman tidak terbatas pada di ruangan ini saja, tapi bisa ke media sosial atau mungkin ke YouTube, Facebook kita. Cakupannya lebih luas gitu ya. Lebih luas. Tapi kalau kita lihat negatifnya, di mana pada saat pemilu maupun pemilihan itu sangat-sangat banyak dampak negatifnya. Seperti black campaign atau mungkin hoax yang tersebar atau bahkan sampai ada fitnah-fitnah gitu. Itu sangat-sangat membuat media sosial itu bersifat negatif. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan media sosial ini. Oke. Tadi Bapak menyebutkan tentang hoax nih Pak. Apalagi yang sering muncul saat momen kampanye atau momentum politik lainnya. Ini dari KPU sendiri ada tips nggak sih Pak untuk masyarakat supaya tidak mudah terpengaruh sama berita-berita hoax seperti itu Pak? Kalau terkait hoax ya, kita kembali ke di awal tadi berkaitan dengan literasi demokrasi, di mana kualitas pemilih itu akan berbanding lurus dengan kualitas demokrasi. Jadi semakin pintar orangnya, semakin tinggi kualitas demokrasinya. Nah, kalau kita berbicara hoax, itu kan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada framing di sini. Dan pasti dengan adanya literasi ini, berita-berita hoax seperti yang kemarin pada saat pemilu banyak sekali kan, berseliweran, bahkan black campaign dan lain-lain. Terus masih juga bazir-bazir yang yang ada gitu kan, itu sangat bersebaran. Nah, kita perlu ada namanya membentengi diri, di mana yang pasti ketika lihat suatu informasi entah itu WA atau mungkin postingan itu biasanya hoax itu judulnya itu agak-agak lebay loh Pak. Bombastis. Judulnya lebay, bombastis, dan itu sudah terframing langsung. Dan kebanyakan orang pasti langsung, wah ini
judul sesuai dengan isinya. Padahal belum tentu. Langsung share Langsung gitu ya. share gitu. Padahal kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak dengan dicek di sumber aslinya. Di mana berita itu kita ambil. Karena banyak akun-akun yang hanya sekedar ambil foto, video sepenggal terus di framing sedemikian rupa sehingga menguntungkan dia. Padahal secara realnya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka framing. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Dan yang penting jangan asal share. Kalau memang itu mencurigakan ya cukup di kita aja, selesai. Nggak usah kita share bagi-bagi terus sampai nanti, apalagi kalau di grup keluarga itu. Iya. Itu kan banyak itu. Ketika Masif ya, Pak ya? masif baca berita apa yang judulnya sudah bombastis nanti tiba-tiba share. Ya. Asal-asal belum buka linknya ternyata Cuma isinya baca hoax semua. headline-nya aja. Terus kita juga harus pinter-pinter memilih dengan cara cek keaslian dari akun tersebut. Caranya kan setahu saya tuh pemerintah tuh sudah ada ya apa namanya dari Diskominfo atau apa itu yang untuk mengecek gitu ya? mengecek bahwa ini benar atau tidak itu sudah ada. Betul. Jadi tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan media sosial tersebut. Jangan sampai kita termakan framing mereka sehingga kita menjadi komoditas, bahasanya komoditas politik gitu. Oke, baik. Jadi budaya membaca sama memverifikasi informasi sebelum masyarakat mengambil keputusan politik itu sangat penting ya, Pak ya? Itu sangat penting sekali kalau kita lihat sekarang ini. Tadi saya sampaikan bahwa di mana tingkat literasi masyarakat yang semakin tinggi itu meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Itu pasti sangat berhubungan sekali antara literasi dan demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sekarang di Kendal sudah ada perpusda yang megah ini Pak, saya kira salah satu bentuk fasilitas literasi. Kalau mungkin teman-teman SPPD ya bisa melihat, bisa mencari di Google dan lain-lain, tapi secara real kita bisa baca buku di sini untuk meningkatkan literasi. Sehingga semakin tinggi literasi kita, semakin tinggi kita memilih pemimpin seperti apa, semakin tinggi demokrasi kita. Betul nih. Kemudian harapan dari KPU Kabupaten Kendal sendiri nih Pak terhadap generasi muda sebagai pemilih di masa depan bagaimana Pak? Kalau kita lihat tren sekarang ya, di pemilu kemarin 2024 itu ada sekitar 44% pemilih merupakan generasi muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z. Jadi cukup sangat banyak sekali ini. Hampir separuh ya, Pak ya? Separuh 44%. Itu sangat-sangat banyak sekali. Itu bisa menentukan ke arah mana kebijakan pemimpin yang akan dipilih. Nah, potensi tersebut, 44 tersebut, itu harus bisa digunakan oleh teman-teman pemilih pemuda dengan cara pemilih pemimpin yang berkualitas, pilih melalui rekam jejaknya, baca visi misinya, dan pahami program kerjanya. Kita tahu, kalau sekarang kan sudah ada banyak portal-portal tuh ya, yang menginformasikan ini si A merupakan calon anggota partai A, merupakan yang si B ini ada rekam jejaknya. Betul. Bahkan kalau sekarang itu sudah terekam tuh Pak, ada namanya, saya lupa namanya itu, tapi ada portal itu dia menunjukkan bahwa si A ini pernah menjadi tahanan, bukan tahanan, terbukti menjadi seorang koruptor gitu. Sebagai salah satu syarat juga ya Pak kemarin itu untuk diumumkan. Jadi ada semacam bahwa mereka pernah menjadi seorang pidana koruptor. Nah, itu juga penting sekali kalau kita melihat sekarang ini. Selain itu juga visi misi, bagaimana melihat apa yang akan menjadi tujuan 5 tahun ke depan. Nah, harapannya pemuda sekarang dengan 44% tadi itu sangat potensial sekali. Itu bisa menjadi pemilih aktif dengan cara datang ke TPS, coblos pilihanmu, terus kawal sampai selesai. Mungkin 5 menit aja ya di dalam bilik suara itu nanti bisa menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Selain itu untuk generasi muda sebenarnya bisa juga mengawal atau membantu KPU melalui program-program KPU yang sudah berjalan, seperti menjadi KPPS atau mungkin menjadi tugas pantarleh atau menjadi PPS atau PPK. Selain itu secara
di luar lembaga KPU itu bisa menjadi pemantau. Kita ada beberapa kerjasama Pak dengan pemantau, ada 2 pemantau di Perisai Demokrasi Bangsa dan Pemuda Marhanis Indonesia. Itu mereka secara aktif memantau kegiatan-kegiatan pencoblosan di masing-masing TPS di desa mereka. Selain itu juga pada saat pemilu pleno dan rekapitulasi, mereka juga aktif untuk memantau. Jadi dalam demokrasi itu kita nggak hanya berjalan satu sisi, tapi peran masyarakat itu juga penting sekali. Bukan hanya di sisi pemerintah saja, tapi peran masyarakat itu penting sekali. Dan yang pasti selain peran aktif dan memberikan suara, kita harus kampanyekan untuk tolak politik uang. Betul. Kalau bahasa kendalnya itu kepiur. Kepiur. Iya. Oh iya betul. Oke. Oke, baik. Menarik sekali, Bapak. Jadi kita nih bisa melihat kualitas demokrasi Indonesia tidak hanya melalui proses pemilu, selama proses pemilu aja, tapi juga kualitas informasi yang diterima dan dipahami oleh masyarakat, betul ya, Pak ya? Iya. Oke, lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana sebenarnya upaya membangun budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya di era digital yang serba cepat seperti sekarang ini? Untuk membahas hal tersebut, saya ingin beralih ke Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kendal, Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi. Baik, Pak Wahyu, ini saya mau ada pertanyaan nih, Bapak. Iya. Masyarakat ini sering menganggap perpustakaan ini cuma tempat minjem buku doang ya, Pak. Tapi bagaimana sih sebenarnya peran perpustakaan saat ini, Pak? Iya. Jadi paradigma lama, mindset lama, ataupun anggapan orang tentang perpustakaan, sebagian ya Mbak ya, masih perpustakaan itu hanya tempat menyimpan buku atau tempat membaca buku, tempat yang sunyi dan bikin ngantuk dan sejenisnya. Dan intinya tempatnya itu kurang hidup gitu. Bahkan ada anggapan kalau di sekolah dulu ya, zaman saya itu, yang main ke perpustakaan sekolah itu ya anak-anak tertentu saja, cenderung anak-anak yang pinter gitu ya, kayak kutu buku, kayak Pak Ketua KPU itu kan, mainnya ke perpustakaan, lolosnya ke perpustakaan gitu, sehingga akhirnya ini kan menjadi dikotomi yang standar-standar nggak berani nih ke perpustakaan gitu. Nah, takut dicap dia kutu buku, dicap dia pinter, wah kalau dicap culun atau gitu. Iya, gitu kan jadi beban sendiri ya. Ya, nah paradigma sekarang itu perpustakaan memang bukan hanya tempat untuk membaca atau menyimpan buku atau kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif saja, Mbak. Iya. Jadi sekarang ini perpustakaan menjadi pusat kegiatan, menjadi tempat untuk belajar, menjadi tempat untuk berkarya, menjadi tempat juga untuk beraktualisasi, berkolaborasi, dan juga tumbuh bersama. Kalau tagline dari perpustakaan sendiri ya, di Perpustakaan Nasional, tagline yang kemarin itu adalah literasi untuk kesejahteraan ya. Jadi bagaimana sih supaya literasi ini dapat membawa pengaruh positif atau memberikan manfaat atau dampak lebih kepada masyarakat begitu. Sejahtera itu kan bisa jasmani, bisa rohani gitu ya Pak. Kalau SPPD ini kan juga jasmani rohani ya Pak ya. Kalau kita dapat SPPD gitu kan, jasmaninya kita sehat begitu, rohaninya bersyukur, mesam-mesem dan sejenisnya begitu. Ini good mood gitu ya. Good mood. Ini tanggal tua ya Pak katanya. Buat bersabar ya. Iya, apa tadi Pak ya? Oke. Nah, kemudian tagline sekarang ini perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Hal ini saya kira ini perlu menjadi awareness dari semua pihak ya, termasuk juga pemangku kepentingan, bagaimana sih supaya kita memperkuat perpustakaan yang nanti tentu saja memperkuat kualitas masyarakat atau memperkuat kualitas bangsa Indonesia. Sehingga kalau di perpustakaan daerah Kabupaten Kendal sendiri, Mbak, sejak beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dulu dianggap ini tidak wajar berada di perpustakaan. Seperti apa itu Pak? Seperti misalnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai komunitas. Misalnya di sini ada kelas teater, ada kelas model, ada kelas tari, kemudian ada kelas bagi petani, itu petani cilik misalnya. Kemudian kemarin juga ada kelas balet. Kalau public speaking mungkin Rafi relevan misalnya ya. Kemudian juga menjadi tempat bagi teman-teman komunitas pemerhati lingkungan nih, misalnya terkait dengan bagaimana daur ulang sampah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat itu misalnya. Kemudian juga kelas membacakan nyaring, kemudian kelas film dan sebagainya. Jadi kami menyadari bahwa di Kabupaten Kendal ini belum banyak
tempat yang representatif bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri atau mengaktualisasi diri. Ya, jadi mereka itu diberi tempat itu saja, itu sudah cukup senang, begitulah. Kami melihat peluang itu. Kami melihat peluang itu bagaimana sih perpustakaan daerah ini supaya hidup. Karena kalau kita mengharapkan hanya yang datang untuk membaca buku saja, saya kira perpustakaan ini akan menjadi relatif sepi. Betul. Begitu, sehingga rohnya ini menjadi tidak nampak ataupun tidak bisa optimal. Sehingga kami tangkap itu dan kami juga jawab kolaborasi itu sebagai salah satu solusi terhadap keterbatasan anggaran. Berbagai komunitas, dinas, instansi ini kami ajak, ayo dong kolaborasi, sama-sama nggak ada anggaran nih, tapi bagaimana sih saat ini kita bisa berbuat kepada masyarakat dalam literasi yang lebih luas. Betul. Bukan hanya literasi baca tulis saja, namun sekarang ini literasinya menjadi meluas, apapun itu yang berdampak positif atau kita belajar sesuatu dari sebuah hal, itulah literasi. Dan terbukti ya Pak, antusiasnya tinggi. Antusiasnya tinggi, alhamdulillah. Dan kami memang terus nih merawat kolaborasi dengan berbagai pihak, senyampang juga teman-teman, kami dorong teman-teman pustakawan nih. Teman-teman pustakawan ini kan juga harus berubah juga, Mbak. Harus berubah juga. Kalau dulu pustakawan ya sebatas mengadministrasi nih, mengkatalogkan buku, misalnya buku ini diklasifikasi dan sebagainya, peminjamnya si A, si B, kemudian jatuh tempo peminjaman dan sebagainya. Nah, sekarang pustakawan itu juga harus menjadi fasilitator bagi teman-teman, bagi masyarakat nih, kira-kira informasi apa yang relevan, dan tentu saja itu harus aktif ya Mbak, harus aktif. Bagaimana tanpa diminta teman-teman pustakawan itu bisa menyajikan buku-buku ataupun informasi kepada segmen-segmen tertentu. Misalnya UKM nih, pasti kan ada paguyubannya UKM juga lah. Bagaimana pustakawan bisa nih merangkum buku atau informasi yang bisa, ini loh ada buku ini loh ada informasi ini tentang UMKM misalnya, tentang pertanian misalnya, tentang bisnis misalnya, dan sebagainya. Oke, baik Bapak. Menurut Pak Wahyu nih, apakah tingkat literasi masyarakat ini berpengaruh terhadap cara mereka atau masyarakat menghadapi isu-isu politik nih Pak? Sangat berpengaruh ya Mbak, sangat berpengaruh. Jadi dengan literasi yang baik, saya kira masyarakat ini nantinya tidak sebatas menjadi pribadi yang emosional, begitu ya. Misalnya nih kebijakan-kebijakan publik sebagai buah dari politik, gitu ya Pak ya, kegiatan dari buah politik terkait dengan misalnya jalan, jembatan, dan sebagainya. Padahal fasilitas umum lah. Terkadang fasilitas umum ini kewenangannya itu kan berbeda ya. Ada di kewenangan desa misalnya, ada di kewenangan pemerintah kabupaten kota misalnya, provinsi ataupun kewenangan pusat. Ya. Kemudian yang kedua terkait juga saat pemilihan, misalnya itu pilkada atau pemilihan legislatif. Tentu saja masyarakat yang literat ini akan mampu untuk memilih figur-figur yang memang tadi Pak Ketua menyampaikan memiliki rekam jejak yang baik. Kemudian visi misinya juga rasional. Ya, kadang kan ada juga visi misi yang di atas awang-awang begitu, yang tidak relevan dengan kondisi daerah masing-masing nih. Daerah masing-masing, kita kondisinya sebegini, visi misinya udah sampai yang tinggi banget. Mungkin kalau visi dan misi itu kan memang juga harus sebuah mimpi, cuma kan harus bisa terukur juga bagaimana kita mencapainya. Kemudian juga terkait dengan program kerja itu, sehingga saya kira literasi ini akan menentukan proses-proses demokrasi maupun juga kebijakan publik ataupun juga kegiatan-kegiatan politik, karena demokrasi tanpa literasi itu akan memunculkan demokrasi yang buta gitu ya Mbak ya. Jadi asal pilih berdasarkan misalnya slogannya paling bagus nih, gitu ya. Atau calonnya yang paling cantik atau cakep nih. Kayak dulu pernah ada kejadian ya. Di balihonya cantik, begitu sudah dilantik dia ternyata agak tua begitu ya. Mungkin filternya nggak bisa dipakai kan. Mungkin gitu ya. DPD. Oh, DPD ya. Iya, itu juga ada kejadian misalnya. Seperti beda orang misalnya. Kemudian yang balihonya paling banyak, alat peraganya paling banyak misalnya. Nah, saya kira kan dengan literasi yang baik, masyarakat pemilih ini tidak melihat dari aspek itunya saja. Enggak cuma, jangan-jangan cap cip juga mungkin ada gitu ya Pak? Ada juga, bisa jadi. Cap cip juga bisa jadi. Oke. Bagaimana ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berupaya meningkatkan minat baca masyarakat nih Pak, terutama di era digital seperti saat ini? Iya, saat ini era digital memang tidak bisa kita pungkiri ya Mbak. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan bagaimana generasi-generasi Gen Z, milenial dan sebagainya sampai sekarang
gen alfa ya. Hmm. Ya itu memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan utamanya mereka tumbuh di era digital yang berbeda, begitu era digital yang berbeda. Nah saat ini untuk Gen Z sendiri memang di aspek teknologi informasi maupun digital ini menjadi keseharian mereka. Lah kami dari perpustakaan daerah ini tentu saja tidak dalam posisi yang melawan perkembangan teknologi informasi ataupun digital itu tadi. Ya, jadi bagaimana kami bisa merangkul teknologi atau bersama teknologi. Jadi prinsip bukan buku versus TikTok misalnya, tapi bagaimana buku itu bersama TikTok misalnya. Karena sekarang ini kan platform-platform media sosial ini kan menyajikan biasanya memang tayangan-tayangan yang memang singkat, pendek dan Betul. sejenisnya. Nah, sementara buku itu dengan ketebalan tertentu menjadi sangat berat saat generasi sekarang akan masuk langsung ke buku. Kecuali bagi personal-personal yang memang mencintai atau suka membaca buku sejak kecil, sejak dini misalnya begitu. Nah, kita juga harus mengadaptasi itu. Jadi kita harus adaptif di era sekarang ini bagaimana supaya mungkin kita bikin ringkasan tentang buku A, buku B dengan durasi yang tentu saja singkat gitu ya, yang bisa masuk Soalnya sudah ke sana. terbiasa mengonsumsi video-video singkat itu ya. Video-video singkat sehingga buku ini rumahnya konten singkat tentang buku itu pintu masuknya begitu. Jadi prinsip itu Mbak, kita harus beradaptasi di era digital saat ini. Kita bukannya melawan, tapi kita rangkul teknologi itu untuk bersama-sama meningkatkan literasi masyarakat khususnya generasi-generasi yang mendatang ini. Iya, oke. Baik, Bapak selain baca buku nih, keterampilan literasi apa yang perlu dimiliki oleh masyarakat saat ini, Pak? Iya, jadi literasi dasar itu sebenarnya ada 6, Mbak. Ada 6, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi kewargaan, literasi informasi, dan juga literasi kebudayaan. Namun saat ini literasi itu semakin berkembang. Intinya tadi seperti kami sampaikan di awal, semua hal yang bisa mengupgrade diri kita secara positif tentu saja itu merupakan literasi ya. Sebagai contoh sekarang kita hidup di era yang banjir informasi ya Mbak ya. Nah, bagaimana literasi informasi ini bisa kita miliki? Jadi berawal dari kebutuhan informasi apa sih yang kita butuhkan sebenarnya. Misalnya bagi anak-anak yang saat ini di jenjang SMA sederajat tentu saja mereka seyogyanya itu berliterasi informasi dalam hal ini perguruan tinggi mana yang akan mereka tuju. Kemudian pekerjaan apa sih yang menjadi passion mereka? Kemudian apa sih yang harus saya lakukan? Nah, di dalam proses pencarian informasi itu tentu saja perlu literasi informasi dalam hal ini adalah menyaring ya Mbak ya. Menyaring sehingga tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, hoax ini juga bisa kita hindari. Ya, sehingga informasi yang kita dapatkan betul-betul informasi yang tepat. Kemudian terkait dengan literasi finansial, itu juga menjadi penting. Saat ini tanggal tua nih, bagaimana sih kita bisa bertahan sampai tanggal muda lagi, tanggal 1. Kalau KPU tanggal 1 pasti gajian ya. Sama berarti ya. Ya, nah misalnya nih kita mungkin nantinya bisa menata nih gaji dan tunjangan jika ada ini dalam waktu 1 bulan ini cukup untuk pengeluaran-pengeluaran yang ada. Tentu saja misalnya kita menyisihkan juga dana darurat. Memungkinkan juga misalnya kita untuk investasi misalnya mau berupa tabungan ataupun instrumen yang lain. Misalnya kemarin kan booming sekali di akhir tahun sama awal tahun ini kan misalnya terkait dengan logam mulia misalnya. Sekarang sudah ada emas digital dan sebagainya. Itu juga penting. Atau suko ataupun obligasi, saham, dan sebagainya. Lah itu literasi finansial. Karena ternyata orang-orang yang ekonominya ini stabil, itu juga sudah berpikir ke sana sejak sekian waktu ya. Kemarin saya juga membaca begini Mbak, orang-orang bule yang ada di Bali itu tidak semuanya orang kaya di negaranya. Ya. Cuma memang orang yang standar, kemudian dengan nilai tukar rupiah ya, sehingga uang mereka menjadi banyak di sini, intinya begitu ya. Nah, sebagian mereka investasikan sehingga mereka mendapatkan manfaat bulanan, sebagian lagi mereka investasikan juga di properti dan sebagainya, sehingga
seolah-olah mereka ini, kalau saya lihat ya, saya ke Bali, ini bulannya di sini kok liburan terus, kok nggak kerja begitu. Ternyata uangnya kerja untuk mereka, misalnya begitu ya. Kalau kita nih kerja nanti mungkin setahun 2 kali baru liburan Iya. gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu literasi finansial. Kemudian misalnya literasi kewarganegaraan dan juga literasi kebudayaan nih, bagaimana nih, mesti di setiap daerah ini kan tumbuh baik itu budaya, baik itu tradisi, baik itu kesenian dan sebagainya ya Mbak ya. Itu yang merupakan perjalanan peradaban sebuah daerah, sebuah wilayah yang tentu saja harus kita lestarikan. Lestarikan itu tidak harus barangnya sama, wujudnya sama, tapi tentu saja kan dengan beradaptasi dengan kondisi-kondisi sekarang, misalnya begitu ya. Wayang kalau hanya gitu terus misalnya, maka penontonnya juga akan habis gitu. Tapi saat nanti diadaptasi dengan sekarang, dengan anak muda dan sebagainya, akhirnya kan jadi lestari. Saya baru tahu kemarin ternyata ada seleb Kendal di seni barungan misalnya. Itu ada loh Mbak. Ternyata ada gitu ya. Saya lihat di Instagram, oh ternyata Mbak ini tuh sangat terkenal di itu kuda kepang misalnya dan sebagainya. Wah, ini bagus gitu. Ya kurang lebih seperti itu Mbak, sehingga saya kira literasi-literasi yang menjadi lebih luas ini menjadi keniscayaan untuk bisa dimiliki oleh masyarakat, ya utamanya tadi 6 literasi dasar itu ini dikembangkan menjadi literasi apapun itu dengan substansi yang positif tentu saja. Iya, betul. Oke, baik. Bapak tadi menyebutkan tentang literasi kewarganegaraan ya, Pak ya. Ini bagaimana perpustakaan menjadi ruang belajar demokrasi ini, Pak, bagi masyarakat Kendal. Mungkin ada contohnya seperti itu, Pak. Saya sebutkan contohnya. Iya, jadi prinsip masyarakat yang berliterasi tentu saja relevan, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang pintar, cerdas, kritis, dan partisipatif gitu ya Mbak ya. Iya, jadi di kami misalnya dari buku-buku itu dengan keywordnya politik, pemilu, demokrasi itu ada. Yang kedua, kami juga harapannya kami sudah kerjasama nih dengan KPU Kabupaten Kendal nih, gitu kan. Dengan Bawaslu kami juga kerjasama, dengan beberapa instansi lain kami juga kerjasama begitu kan. Nah, misalnya pendidikan politik pemula. Kalau sekarang kan sudah alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua, sudah ada pojok KPU ya Pak ya. Ada pojok KPU di sini misalnya lah, nanti ke depannya entah film tentang kepemiluan ataupun diskusi tentang kepemiluan dan sebagainya ini bisa dilakukan. Nah, kemudian kami juga berharap perpustakaan ini terus bisa menjadi tempat ngejimnya otak masyarakat Iya, begitu betul. Nggak cuma otot tapi otak ya Pak. otak ya? Betul ya. KPU ada yang ngejim Pak. Dulu teman saya ngejim tuh Mas, siapa itu? Ada. Coba ya. Pak Hasan ini seperti ini. Mas yang tinggi itu dulu saya sempat zaman Mas Koko. iya. Jadi otak ini dijimkan gitu ya, dilatih sehingga nantinya itu tadi seperti disampaikan Pak Ketua di awal, menjadi pemilih yang cerdas, bukan hanya dari jargonnya, bukan hanya dari balihonya, bukan hanya dari kepiurnya, misalnya begitu. Dari kepiur. Kalau saya lihat fenomena juga, entah ini kena kepiur atau enggak ya Mbak ya. Iya, Pak. Tapi saat hari pemilihan, sorenya itu warung bakso rame. Oh gitu. Iya. Memperhatikan nih ternyata Pak Wahyu ini. Iya. Rumah makan sate juga ramai Pak. Mungkin karena itu hari libur saja, bukan karena faktor kepiurnya juga bisa. Nah, harapannya kita masyarakat ini bisa menjadi pribadi yang cerdas, karena kalau kita menggadekan pilihan kita dengan kepiur itu tadi, kita bagi nih 5 tahun sekian ratus hari, nggak worth it lah ya. Iya, nggak worth it ya. Nah, kalau kita mau begitu terus, maka kualitas demokrasi kita juga akan begini-begini saja, begini saja. Sehingga bagaimana kita menjadi pribadi yang berbeda, yang literat tentu saja, yang kita punya alasan, kita punya reasoning untuk memilih seseorang, begitu, rekam jejaknya seperti apa dan sebagainya. Dan saya juga sependapat tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa literasi itu merupakan fondasi demokrasi, begitu. Nah, dengan membaca buku dan ataupun berliterasi non buku itu meskipun singkat ya, itu merupakan tatanan dari fondasi itu tadi. Jadi kayak batanya lah, satu, maka nanti fondasinya akan semakin kuat. Untuk menangkal hoax juga termasuk seperti itu Pak ya. Oke, baik. Menurut, ini saya ada pertanyaan untuk Pak Wahyu dan Pak Hasan nih. Apakah literasi dan demokrasi ini bisa dipisahkan Pak?
Bagaimana menurut Pak Wahyu? Pak Ketua dulu aja. Oh, Pak Ketua dulu, baik. Oke. Kalau menurut Pak Ketua gimana Pak? Apakah mungkin dipisahkan Pak? Kalau kita lihat ya, literasi itu kan seperti tadi disampaikan di awal itu merupakan fondasi dari demokrasi itu sendiri. Tanpa literasi, demokrasi seperti halnya gagasan kosong itu. Karena kalau kita berbicara demokrasi kan semua orang boleh berbicara, boleh bersuara, punya hak masing-masing sama. Bagaimana bisa kita berbicara demokrasi kalau orang yang bersuara ini tidak memiliki literasi yang baik? Semua asal ngomong kan nggak bisa menimbulkan demokrasi yang baik juga. Yeah. Ini memang tidak bisa dipisahkan antara literasi dan demokrasi ini. Jadi memang benar tadi di awal bahwa literasi itu merupakan fondasi dari demokrasi itu sendiri, tidak dipisahkan. Tak seperti Pak Wahyu ibaratkan seperti sebuah bangunan, fondasi itu kan semakin tambahnya literasi, penelitian dan lain-lain itu kan seperti membentuk suatu bangunan seperti apa itu. Kayak demokrasi itu sendiri. Untuk membentengi diri dari misinformasi seperti itu dan lain-lain. Itu juga bisa. Kalau melihat membentengi dari misinformasi kan secara umum aja ya. Tapi kan jangan demokrasi itu dia pasti timbul dari pemikiran masyarakat, pemikiran tokoh dan akademis dan lain-lain. Dan untuk membentengi diri kan masyarakat perlu membaca, perlu adanya literasi. Nah, bagaimana menurut Pak Wahyu? Setuju atau ada pendapat lain nih Pak? Setuju. Setuju. Iya, jadi literasi dan demokrasi nggak bisa dipisahkan ya Pak ya, nggak bisa dipisahkan. Jadi ini juga perlu disadari bersama bahwa literasi itu kan membangun sumber daya manusia ya, membangun sumber daya manusia. Kalau membangun sebuah jembatan misalnya, mungkin 4 bulan jadi. Selama ada uangnya, ada materialnya, ada tukangnya, ada mandornya, ada gambarnya, udah jadi. Tapi membangun sumber daya manusia tentu saja perlu ada konsistensi gitu kan. Ini baru akan terlihat jangka pendeknya saya kira ya 5 tahun. Oke, tapi misalnya 10 tahun ataupun jangka panjang itu akan terlihat gitu kan. Tentu saja ini harus kita lakukan sejak sekarang ya, bersama-sama dengan komitmen dan aksi nyata supaya membangun sumber daya manusia berliterasi, insya Allah nantinya juga akan memperkuat demokrasi itu sendiri. Jadi meskipun hasilnya tidak instan, tapi untuk masa depan ini bisa menjadi pondasi yang kuat seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Lalu bagaimana nih Pak peran KPU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dalam membangun masyarakat yang kritis, cerdas, dan aktif berpartisipasi? Seperti itu Pak. Sekarang ya Pak Wahyu. Iya. Oke, mau dari Bapak Wahyu dulu. Iya, kalau kami lebih ke peran perpustakaan, peran perpustakaan bagaimana kami mengadvokasi dan juga mengedukasi masyarakat tentang literasi ini. Yang pertama di era digital misalnya, ya kami harus juga menghadirkan perpustakaan di ruang-ruang digital. Sebagai contoh di tempat kami sudah ada digital library, di Kendal. Kemudian di beberapa tempat kita sudah ada pojok baca digital. Meskipun kami juga masih bermimpi Pak, tapi ini efisiensi. Kami bermimpi nantinya di RTH Boja, RTH Kaliwungu, alun-alun Sukoharjo, begitu kan, ada tugu-tugu baca untuk digital, gitu. Karena akses wifi publik ini kan sekarang juga sudah relatif ada di mana-mana, termasuk pemerintah desa ini juga menganggarkan, gitu. Nah, tempat-tempat itu bisa nih kami kasih tugu yang berisi QR code gitu ya untuk masuk dengan radius tertentu gitu ya. Misalnya radius 100 meter, dia otomatis akan kelock gitu. Begitu masuk ke situ, dia harus akses itu buku-buku beragam, buku digital ya. Beragam kita sediakan di sana gitu nggih. Karena ada keresahan juga dari beberapa kepala desa, Pak, anak-anak ini kalau libur banyak yang di balai desa, ternyata mereka nge-game dengan akses internet gratis. Nah, bagaimana nih ada game-game tertentu yang berkaitan dengan literasi dong Pak, itu dimasukkan sebagai contoh itu. Kemudian juga bagaimana kami menghadirkan juga perpustakaan ke wilayah-wilayah, perpustakaan fisik melalui perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling baik itu ke sekolah, ke kelompok masyarakat, itu kami lakukan. Kemudian misalnya ada Car Free Day dan sebagainya, ini juga kami berusaha hadir. Kami ingin juga membangun kesadaran dari masyarakat. Ada ruang yang mungkin selama ini mereka lupakan, yaitu ruang untuk berliterasi, begitu ya. Dengan hadir, sembari berolahraga, sembari berkuliner di Car Free Day itu, mereka sedikit banyak bisa menyempatkan. Bukan hanya kehadiran mereka di mobil perpustakaan keliling kami saja yang kami harapkan, tapi ke depannya, oh iya buku penting, oh iya
Sehingga mungkin anak-anak sebagai reward atas prestasi mereka bisa diajak dong ke toko buku, beli buku dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira Pak Ketua ini tipe jika putranya minta mainan, beliau akan menetapkan batas. Mainannya nggak boleh lebih dari misalnya 1 juta. Tapi saat putranya ambil buku 20, Boleh. nggak masalah bagi beliau begitu. Jadi kalau misalnya di toko buku putranya beliau membawa buku banyak, nggak masalah bagi beliau begitu. Bagi saya juga sama begitu Bapak lah. juga. Iya, juga bagi orang tua yang lain harapannya itu. Kemudian kami juga berusaha menghadirkan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif, kemudian kreatif juga, sehingga tadi yang ditanyakan terkait dengan membentuk manusia yang kritis, kritis, cerdas, partisipatif itu juga meskipun tidak dengan subjek kepemiluan atau demokrasi, tapi mindset, pola pikir, wawasan teman-teman itu kan juga mengarah ke sana. Kehidupan sehari-hari. Jadi dari saya itu. Kalau menurut Bapak Ketua nih bagaimana Pak? Iya. Peran KPU untuk membangun masyarakat yang kritis, cerdas, dan aktif partisipasi. Perlu kita ketahui dulu ya, bahwa di KPU sendiri itu kan dia melakukan yang namanya tahapan-tahapan pemilu dan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, di mana situ kita secara teknis melakukan yang namanya tahapan pemilu. Salah satu tahapannya adalah melalui pendidikan pemilih. Kalau sekarang jadi salah satu proyek strategis nasional, di mana pendidikan pemilih ini merupakan salah satu bentuk menyadarkan masyarakat agar bisa memilih dengan baik. Salah satu outputnya adalah datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Nah, dalam ke TPS ini pasti kan butuh yang namanya wawasan, butuh yang namanya pengetahuan siapa yang akan dipilih, bagaimana rekam jejaknya, apa visi misinya, terus apa program kerja seperti apa. Itu perlu yang namanya kekritisan. Jadi kita bisa menilai bahwa kalau yang saya pilih misalnya A, B, C ini kita sudah ketahui bagaimana rekam jejaknya, visi misi dan program kerjanya. Jangan sampai kita ke TPS belum tahu apa-apa, punya data apa-apa. Iya. Ya. Nah, salah satu dari pendidikan pemilih kalau kita sekarang ini di tahun 2026 ini salah satunya adalah melalui sesama dengan Dinapus Kabupaten Kendal. Selain itu juga melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama ke teman-teman adik-adik generasi Gen Z ya, calon pemilih nanti di pemilu tahun 2029, menyadarkan mereka bahwa pentingnya untuk memilih pemimpin masa depan. Satu, seringkali kalau mengisi materi itu yang saya tanyakan dulu berkaitan dengan kebutuhan mereka yang paling mendasar apa. Yang pertama terkait dengan mungkin kalau mereka ya pendidikan yang pasti. Yang kedua mereka butuh yang namanya layanan internet, harga kuota, pulsa. Saya pasti patik itu terlebih dahulu. Bagaimana harga kuota, harga SPP pendidikan atau mungkin biaya pendidikan dan lain itu dipengaruhi oleh namanya politik, dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita nggak bisa tutup mata bahwa kalau buta yang paling berbahaya itu tadi buta politik, karena kita menyerahkan sesuatu secara kalau bahasa kita itu pasrah bongkoan ya pada pemimpin kita, tapi kita harus juga bisa mengkritisi. Nah, situlah pendidikan si teman-teman Gen Z itu kita sadarkan. Kamu ke TPS itu bukan hanya sekedar nyoblos, tapi harus tahu siapa yang nggak pilih, bagaimana rekam jejaknya, apa visi misinya, dan bagaimana program kerjanya. Selain di sosial pendidikan itu kita juga mengkegiatan seperti SPPD ini, Sinergi Pendidikan Pemilih Demokrasi, ini untuk mencakup lebih masif lagi dengan teman-teman netizen yang lain, tidak hanya terbatas pada pas sekolah. Ada SPPD, pemilih, kita juga bersama dengan beberapa lembaga lain. Kemarin alhamdulillah kita mulai bersama dengan Kemenak. Kita mulai masuk ke sekolah, ke madrasah-madrasah, dan insya Allah nanti masuk ke lembaga-lembaga non formal seperti pondok pesantren. Ini harapannya ke depan bisa lebih membuka teman-teman bahwa pentingnya sadar politik. Baik. Kemudian apakah ada peluang kolaborasi baru nih Pak antara KPU dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kendal di mendatang untuk terutamanya untuk meningkatkan pendidikan pemilih seperti itu? Siapa dulu mau jawab? Ayo. Iya, saya dulu. Oke, baik. Iya.
Jadi kami berterima kasih KPU ini sejak tahun kemarin nih aktif sekali untuk mendekati kami, PTKT dengan kami, menawarkan kolaborasi-kolaborasi yang tentu saja kami harus respon dengan baik dan saat ini sudah berjalan begitu. Sebagai contoh tadi ada pojok KPU, kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya kira ke depan Pak dengan kita ini sudah taken perjanjian kerjasama itu ya, dan satu sama lain pun kita juga sudah saling berkomunikasi sehingga peluang-peluang apapun itu Pak jangan tinggalkan kami siap untuk membantu ataupun juga KPU membantu kami. Jadi misalnya KPU ada kegiatan-kegiatan terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula begitu, tempat kami dipersilahkan, kami juga nanti bisa nitip substansi atau pesan-pesan tentang literasi begitu ya. Atau misalnya dari KPU ke sekolah-sekolah SMA dan sebagainya, perlu bisa dikolaborasikan dengan perpustakaan keliling kami, atau kami juga ada namanya relawan tuh relawan literasi masyarakat Pak, Relima itu juga bisa. Nggih. Ya saya kira banyak hal yang bisa kita kreatif kolaborasikan. Inovasi seperti itu. Iya, nggih. Ini kalau dari KPU nih, inovasi apa mungkin Pak untuk kolaborasi dengan pihak perpustakaan Pak? Kalau kolaborasi selama ini kan sudah jalan baik antara KPU dengan Dinas Kendal. Ya tadi saya sampaikan oleh Kak Wahyu seperti pojok KPU, terus kemarin kita berhubungan dengan arsip juga Pak, terus sekarang di sini pendidikan demokrasi. Sebenarnya kalau kita lihat di Perpus Kendal ini kan salah satu apa ya, banyak pengunjung, lalu lintas punya sangat tinggi sekali, bahkan di hari libur pun masih tinggi Pak ya. Salah satu potensial bisa kita gali di sini. Selain pengunjung ini kan bisa kita gunakan untuk mengampanyekan terkait dengan misal dengan anti politik uang gitu kan, anti kebiur atau apa gitu. Selain itu kegiatan kita berhubungan dengan pendidikan pemilih. Saya sangat sepakat dengan Pak Wali tadi kaitan dengan pendidikan pemilih. Selain kita ke sekolah-sekolah, mungkin nanti kita bisa menggandeng dari Dinarpus. Karena memang hubungan antara literasi dan informasi itu nggak bisa dipisahkan. Nah, di sini di pendidikan sekolah pemilih nanti kita sampaikan bahwa ada program-program juga dari Dinarpus terkait dengan literasi demokrasi. Selain itu, mungkin ke depan kita bisa sharing lah ya, sharing kegiatan yang bisa kita pikirkan bareng seperti apa. Nah, kalau ini perlu diskusi lebih dalam lagi. Oh gitu. Bisa langsung di sini semua. Perlu diskusi lagi. Jadi kalau tadi ada gambaran, kalau di sini kan ada mini teater Pak ya. Iya. Nah, itu kemarin itu tahun 2024 KPU RI buat yang namanya film Kejarlah Janji. Iya, Kejarlah Janji. Itu kan kami sering ke sekolah, ke pondok pesantren, terus ke mana? Universitas, kampus itu nobar. Nah, nanti mungkin ke depan yang tahun 2029 kalau ada film lagi atau mungkin yang pakai film kemarin Janji kita bisa nobar di bagus sudah. Itu yang paling mungkin untuk sekarang bisa kita pikirkan. Tapi untuk yang ke depan lagi yang lebih lanjut atau intensif perlu kita diskusi lagi kayaknya ya. Brainstorming lagi mungkin nanti ya Pak. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan terakhir. Menurut Bapak Wahyu dan Bapak Kasani, bagaimana satu kebiasaan sederhana seperti membaca dapat memberikan dampak terhadap masa depan demokrasi Indonesia? Bagaimana ini menurut Pak Ketua mungkin dulu nih? Tadi kan Pak Wahyu udah duluan. Membaca itu kan kalau dalam Islam ya, itu yang pertama kali disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Itu hal paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Secara tidak hanya jasmani ya, tapi secara rohani itu hal paling mendasar. Bagaimana kita harus mengetahui dan mempelajari apa yang ada di dunia ini. Jadi untuk peningkatan demokrasi ini hal sedikit membaca semisal ya. Saya itu sebenarnya sudah lama ya. Cuma karena kemarin pas pemilu banyak kegiatan akhirnya agak tertunda. Sekarang mulai lagi. Kalau pagi itu bangun saya minimal ada yang saya baca. Entah itu Al-Quran, entah itu buku. Ya sesuai dengan mood saya aja seperti apa gitu. Kalau status medsos termasuk nggak? Kalau itu beda lagi. Mungkin kalau bahan bacaannya yang perlu kita perjelas ya. Kalau mungkin status medsos dan lain itu kan mungkin lebih ke arah ini berbagi cerita saja. Betul. Tetapi bagaimana kita bisa menambah wawasan, bagaimana kita bisa menambah
pengetahuan berkaitan dengan apapun itu. Bahkan saya sering mengelitik teman-teman itu. Sekarang sudah baca apa gitu. Dulu waktu saya sebelum di KPU itu kan sebagai dosen ya, ngajar juga. Saya sering pada saat bimbingan mahasiswa, saya minta tiap kali bimbingan mereka harus bisa menjelaskan satu buku Pak, kayak review gitu. Ke saya itu sampai setengah jam dia ngomong buku per bab sampai segitunya. Karena memang terkadang kita itu kalau nggak dipaksa, mahasiswa itu kalau nggak dipaksa itu nggak jalan. Makanya kalau di KPU mungkin lebih ke ini ya, lebih kesadaran teman-teman kita sosialisasikan untuk bisa membaca, karena memang sangat penting sekali. Itu hal mendasar yang dapat mengisi jiwa kita. Satu hari 1 lembar mungkin ya? Nggak pasti. Nggak pasti. Karena kalau pas keenakan tuh bisa sampai lebih. 1 bab. 1 buku malah. Tergantung bukunya apa kan. Iya. Oke, baik. Kalau menurut Bapak Wahyu sendiri bagaimana ini, Pak? Iya, saya menganalogikan sebuah rumah ya, Pak. Tadi sudah dipantik oleh Pak Ketua terkait dengan literasi itu fondasi. Jadi demokrasi ini rumahnya tadi. Rumah besarnya adalah demokrasi, literasi adalah fondasi. Perhelatan politik itu setiap 5 tahun sekali itu semacam pengecatan dindingnya gitu nih. Jadi setiap 5 tahun rumah besar ini dindingnya dicat nih ya. Biar baru jadinya warna kuning, merah, putih, oranye dan sebagainya gitu ya. Tapi saat fondasinya ini ternyata tidak diperkuat, rumahnya kelihatan bagus tapi dia rapuh begitu. Sehingga itu tadi, jadi dengan literasi meskipun sejenak tapi rutin, itu semacam batu bata gitu ya di fondasi itu, sehingga dia akan mengokohkan fondasi itu. Oke, baik. Apalagi kalau rumahnya di pinggir laut ya. Itu ada khusus mungkin ya, Pak. Iya, fondasinya ditinggikan ya. Atau lautnya ditanggul mungkin. Oke, baik. Ini seru sekali kan Bapak ini atas obrolan kita hari ini nih, Pak. Oke, teman-teman, dari diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Kendal dan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kendal, kita bisa belajar bahwasanya demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun dari proses pemilihan, tapi juga melalui masyarakat yang gemar belajar, gemar membaca, dan mampu berpikir kritis. Literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, memilah fakta, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab sebagai warga negara. Baik, terima kasih Bapak Hasanuddin dan Bapak Wahyu, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hari ini kita bisa podcast SPPD di sini nih, Siap, Pak. Kolaborasi baru. Mungkin kapan-kapan kita boleh mampir sini lagi, Oke. Pak ya. Terbuka selalu. Terima kasih banyak Bapak. Baik teman-teman pemilih, sekian dari saya, Nasya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode SPPD selanjutnya. SPPD, aku dan kamu suka SPPD. Begitu Bapak. Salam literasi.